Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Sabtu 27 Agustus 2022. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari Jawa Barat, di antaranya. Data HIV di Bandung capai 5.943 kasus, Pemkot cari solusi. Ditjenpas temukan narkoba di Lapas Subang. Sat Narkoba Polres Majalengka gerebek rumah tersangka narkoba. Selain 3 berita tersebut, kami juga akan menyampaikan beragam informasi lain dari Jawa Barat bersama saya Hanifah Paramita. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Kota Bandung. Data Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Bandung menunjukkan warga Kota Bandung yang mengidap HIV/AIDS mencapai angka 5.943 orang. Menanggapi hal ini, pemerintah Kota Bandung akan segera mengumpulkan dinas terkait untuk mencari solusi. Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kota Bandung baru-baru ini merilis data terkini kasus pengidap HIV/AIDS di Kota Bandung. Dari rata-rata tersebut diketahui sebanyak 5.943 warga yang ber-KTP Kota Bandung mengidap penyakit HIV/AIDS. Kelompok usia produktif menjadi kelompok yang paling mendominasi jumlah penularan kasus tersebut. Menyikapi temuan ini, Wali Kota Bandung Yana Mulyana memastikan pihaknya akan melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan. Dalam waktu dekat, dirinya juga akan memanggil dinas-dinas terkait untuk merumuskan solusi terkait persoalan ini. Yana mengimbau kepada para pengidap HIV/AIDS agar tak ragu untuk berobat ke puskesmas maupun layanan kesehatan terdekat. Seperti kasus HIV/AIDS, itu kan puncak gunung es. Kadang-kadang kita 5.000 sekian yang katanya terdeteksi. Mungkin saja lebih besar. Dan kita juga untuk mensurvei mereka, saya juga nggak tahu ya, kenapa tiba-tiba mahasiswa atau apa. Saya cenderung justru melihat mereka itu kan orang yang tertutup. Belum tentu mereka bisa terbuka menyampaikan data, saya kena gitu ya. Berdasarkan data KPA Kota Bandung, kalangan pegawai swasta menempati peringkat teratas jumlah orang yang terpapar HIV/AIDS di Kota Bandung dengan 1.842 kasus atau 31,01%. Sementara kalangan mahasiswa jumlahnya mencapai 400 kasus dan golongan ibu rumah tangga mencapai 11,8% atau 653 kasus. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke Subang, Jawa Barat, petugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas menemukan narkoba jenis sabu, ganja, dan obat-obatan terlarang di dalam Lapas Subang. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas terus mengencarkan pemberantasan barang-barang terlarang di lingkungan lembaga pemasyarakatan atau lapas. Di Lapas Kelas 2A Subang, Ditjenpas melakukan sidak ke seluruh kamar yang dihuni para warga binaan. Dalam sidak tersebut, petugas Ditjenpas menemukan barang bukti narkotika berupa 2 paket ganja seberat 18,75 gram, sabu 5,49 gram beserta 25 alat hisapnya, sejumlah obat-obat terlarang serta mengamankan 3 orang warga binaan. Barang bukti narkoba dan 3 orang warga binaan yang diamankan langsung diserahkan ke Sat Narkoba Polres Subang untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Hasil penggeledahan penindakan yang dilakukan oleh mereka, tersangkanya sekarang di dalam lapas ya. Mereka menggunakan sabuk yang informasinya dari keterangan yang bersangkutan mengambil dari rekannya. Menurut Kalapas Kelas 2A Subang Tommy Henry, dari hasil temuan Ditjenpas ini pihaknya akan terus mengawasi pelaksanaan Sat-Ops Panal di wilayahnya guna menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas 2 Subang. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan turun ke Lapas Subang ya, untuk mengadakan penggeledahan
dan itu insidentil dan membawa tim 15 orang sampai 20 orang. Sidak yang dilakukan Ditjen Pas ini sebagai salah satu upaya untuk melakukan deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Demikian Hari Ramadhani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, saat Narkoba Polres Majalengka menggerebek rumah pengedar narkoba dan mengamankan 9 orang tersangka. Para petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Majalengka mencari barang bukti yang disembunyikan tersangka saat dilakukan penggeledahan di rumahnya. Untuk mengelabui petugas, tersangka menyembunyikannya di atap dapur rumah miliknya. Pelaku tidak bisa mengelak ketika para petugas Sat Narkoba Polres Majalengka berhasil menemukan barang haram tersebut yang dibungkus dengan menggunakan dus handphone. Barang bukti yang berhasil diamankan dari 9 orang tersangka masing-masing berinisial DR, MRMS, IBK, FAF, AMR, yakni narkotika jenis sabu sebanyak 44,81 gram. Dari tersangka berinisial DT dan MA yakni jenis ganja sebanyak 28,42 gram, dari tersangka berinisial F dan AS yakni obat keras atau bebas terbatas tanpa izin atau OKT sebanyak 430 butir. Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi menjelaskan dalam bulan Agustus menangani 8 kasus pengungkapan narkotika dan obat keras. Tentunya pasal yang dilanggar kita menggunakan pasal-pasal narkotika dan psikotropika yang ancaman hukumannya di atas 12 tahun penjara bahkan maksimal 20 tahun. Tersangka kasus narkotika akan dijerat pasal 114 ayat junto pasal 112 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Edward Ruspende, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain di antaranya. Polisi gagalkan peredaran obat keras dengan sistem COD di Cirebon. Anda masih bersama kami, Saudara. Sat Narkoba Polresta Cirebon membongkar peredaran obat keras terbatas di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Modusnya, pelaku menjual obat terlarang kepada pemesan menggunakan sistem cash on delivery atau COD. Peredaran obat keras terbatas berhasil dibongkar Satuan Narkoba Polresta Cirebon di wilayah Losari, Kabupaten Cirebon. Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti 900 butir obat keras jenis tramadol dan trihex. Kepala Sat Narkoba Polresta Cirebon Kompol Danu Raditya Atmaja mengatakan modus pelaku menjual obat terlarang ini dengan sistem cash on delivery atau bertemu langsung dengan pembelinya di suatu tempat yang telah ditentukan untuk bertransaksi. Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan bandar obat keras terbatas yang lebih besar dari pelaku yang sudah ditangkap. Melakukan penangkapan terhadap tersangka yang diduga mengedarkan obat keras terbatas. TKP-nya di wilayah Losari. Kemudian tersangka dengan inisial ET, umur 21 tahun. Ini kita pada saat melakukan penangkapan kita temukan barang bukti berupa obat keras terbatas yang jumlahnya 906 butir. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 196 junto 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, Satreskrim Polres Tasikmalaya menangkap 6 orang pelaku perjudian daring jenis slot dan togel. Para pelaku yang ditangkap memiliki peran yang berbeda dari pemasang, pengepul, hingga operator. 6 orang pelaku perjudian daring jenis slot dan togel berhasil diamankan anggota Satreskrim Polres Tasikmalaya. Ke-6 pelaku ini merupakan warga Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, yang sehari-hari bekerja sebagai petugas parkir dan penarik ojek.
5 orang diantaranya merupakan pelaku judi daring jenis togel dan 1 orang lainnya pelaku judi daring slot. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Dian Purnomo mengatakan peran ke-6 pelaku berbeda-beda mulai dari pemasang, pengepul hingga operator. Polres Tasikmalaya sudah berhasil melaksanakan ungkap kasus perjudian, dalam hal ini judi online. Ada 2 laporan polisi yang kita kerjakan dan dari 2 laporan polisi itu kita sudah mengamankan 6 orang pelaku tersangka. Dari seluruh pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa handphone, buku tabungan berbagai bank, dan kartu ATM. Para pelaku dijerat dengan pasal 303 KUH Pidana tentang tindak pidana perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, eksekusi lahan dan bangunan di Ciamis diwarnai kericuhan. Keluarga pemilik lahan serta pengacaranya bertahan saat eksekusi berlangsung. Keluarga Hajah Pipit didampingi pengacara menghalangi petugas dari Pengadilan Negeri Ciamis yang hendak mengeksekusi lahan dan bangunan di Dusun Wanasari, Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Ciamis. Kericuhan pun tidak terhindarkan ketika petugas pengadilan membacakan putusan. Pihak keluarga dan pengacara terlibat aksi saling dorong dengan petugas yang mendampingi panitera pengadilan. Bahkan salah satu pemilik lahan histeris hingga jatuh pingsan. Ini mafia, Pak Kapolri. Ini lihat mafia tanah ini bertebaran di ini, Pak. Ini gugatan kita sudah terlampir nih. Waktu sidang tanggal 22 Agustus nih. Bagaimana ini Pak, ini mafia ini Pak ini. Ini Pak Jaya ini sudah berpihakan ini Pak. Gugatan sudah kita lampirkan nih. Akhlak ini. Ini gugatannya ini gugatannya ini. Coba dilihat gugatannya ini. Sementara itu, pihak keluarga berdalih pengacara sudah beberapa kali melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Ciamis dan baru akan sidang 29 Agustus 2022 nanti. Dari Ciamis, Antang Selfur Rahman melaporkan. Kami akan kembali dengan informasi terkait pemerintahan di antaranya. Sampaikan program pemerintah, Wakil Bupati Tasikmalaya datangi langsung kepada warga. Sekarang mah kopi Jawa Barat sudah mendunia. Kira-kira kalau ngejualnya itu bisa langsung apa gimana? Nggak bisa, Kang. Kalau kita mau ngirim kopi ke luar negeri mah nggak kayak jualan bala-bala tuh. Main jual-jual aja. Harus ada sertifikasinya, harus ada uji mutunya. Baru kita bisa kirim kopi ke luar negeri. Kalau uji mutu kopi itu adanya di BPSME Agro Bandung, Kang. Lu aya di Cinunuk. Cinunuk, ya saya pernah lewat. Oh iya, di situ. Ayo mah buat ekspor. Ya benar-benar. Siap lah. Oke, gaskeun, Bro. Kopi juara, jalan juara. Anda masih di Jawa Barat hari ini bersama saya Hanifah Paramita. Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mendatangi langsung masyarakat untuk menyampaikan program pemerintah. Guna menyampaikan secara langsung program pemerintah yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Wakil Bupati Cecep Nurul Yakin menemui langsung warga desa Sukaherang, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan bertajuk Interaksi Sosial Kemasyarakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 ini sangatlah penting dilaksanakan. Pada program ini, warga diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung. Pada kesempatan ini, Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengajak warga ikut berperan aktif mengawasi jalannya pembangunan karena pemilik Kabupaten Tasikmalaya sesungguhnya adalah warga Kabupaten Tasikmalaya. Terutama bahwa program 2022 ini kan sudah menjelang akhir tahun. Mudah-mudahan juga semua masyarakat, karena sesungguhnya pemilik NKRI ini kan rakyat Indonesia, pemilik Kabupaten Tasikmalaya ini kan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, bahwa kami adalah yang diamanahi saja untuk mendrive, untuk dirijen gitu ya. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. PT Pos Indonesia sebagai salah satu perusahaan BUMN bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP bersinergi dalam memperkuat produk dalam negeri.
Pada hari jadinya yang ke-276, PT Pos Indonesia melakukan kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP melalui program Live Purchasing perdana layanan Pos Indonesia di layanan e-katalog LKPP. Kerjasama ini secara resmi diluncurkan dan diperkenalkan langsung oleh Direktur Utama PT Pos Faizal Rohmat Jumadi bersama Kepala LKPP Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas di kantor pusat PT Pos Jalan Cilaki, Kota Bandung, Jumat siang kemarin. Program Live Purchasing perdana layanan Pos Indonesia di layanan e-katalog LKPP ini digagas guna memperkuat pemasaran produk-produk lokal tanah air sehingga dapat mengurangi minat masyarakat berbelanja produk impor. Ini masuk listing Pos Indonesia di LKPP ini sebenarnya adalah langkah yang sangat strategis bagi Pos Indonesia untuk melanjutkan transformasi digital yang sudah dilakukan. Jadi ada dua, satu transformasi logistik, dan dua transformasi layanan keuangan. Presiden sekarang berharap bahwa produk-produk secara bertahap untuk masuk di e-katalog, karena dengan belanja di e-katalog ini akan lebih terukur, dan program yang kedua adalah mendorong agar produk-produk dalam negeri dan produk UMKM dibelanja oleh pemerintah. Layanan PT Pos dan LKPP ini juga dapat digunakan pemerintah daerah dalam melakukan pembelanjaannya, sehingga dapat meningkatkan eksistensi produk dalam negeri yang terdapat di e-katalog LKPP. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan. Ya saudara, untuk membantu masyarakat desa dalam mengatasi masalah ekonomi dan sumber daya manusia, Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Fakultas Teknik Unpas Bandung mendirikan rumah inovasi di Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Berbagai program pengembangan kreativitas dan inovasi mahasiswa program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Unpas Bandung dalam bidang pengabdian kepada masyarakat terus dilakukan. Hal itu diwujudkan dengan mendirikan rumah inovasi di Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Di rumah inovasi ini, warga Desa Sariwangi bersama mahasiswa Teknik Mesin Unpas melakukan kegiatan usaha budidaya lele, bunga potong, dan handicraft dari bahan kayu dan bambu dengan menggunakan teknologi dan rekayasa yang kreatif dan inovatif. Keberadaan rumah inovasi Desa Sariwangi ini difungsikan sebagai pusat ide kreatif dalam memecahkan masalah ekonomi, sumber daya manusia, dan alam. Tentunya kami juga dalam hal ini salah satu kegiatan pengabdian masyarakat juga. Nah, kami sangat mengharapkan itu. Jadi dengan demikian kami dalam Desa Sariwangi ini, ya Kecamatan Parongpong, dosen-dosen juga ikut berpartisipasi sebagai pembina atau pembimbing. Kehadiran rumah inovasi Desa Sariwangi ini telah berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi COVID-19. Nah, di sini nanti akan ada konsultasi mengenai UMKM, terus nanti juga akan ada mungkin dari mesin-mesin yang bisa membantu pada bagaimana caranya untuk mengolah UMKM yang nantinya akan kita kolaborasikan. Nah, salah satunya dari pemasaran, terus dari pengolahannya, ya kan. Keberadaan rumah inovasi juga merupakan sarana dan fasilitas pembelajaran mahasiswa Fakultas Teknik Unpas Bandung dalam penerapan program Kampus Merdeka. Demikian dilaporkan Suhermai dan Arya, TVRI Jawa Barat. Dengan informasi pariwisata, hotel-hotel di Kota Bandung perlahan mulai bangkit dan bergeliat kembali setelah terpuruk diterjang pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Kasus COVID-19 yang mulai melandai di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, dimanfaatkan pelaku bisnis industri perhotelan yang mulai berbenah untuk meningkatkan okupansi hotel. Seperti yang dilakukan Hotel Jalan Ciamplas Kota Bandung yang terus melakukan perbaikan, mulai dari membangun fasilitas sarana olahraga serta perbaikan fasilitas di dalam kamar. Menurut General Manager Hotel di Bandung, Yaya S. Muhtar, industri bisnis perhotelan mengalami keterpurukan selama 2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Namun saat ini setelah pelonggaran aturan, okupansi hotel mulai membaik meski tidak seperti sebelum COVID-19 melanda Indonesia. Melihat daripada perkembangan bisnis perhotelan di Kota Bandung, sebelum pandemik atau dalam keadaan normal pada waktu itu, dibandingkan dengan sekarang sudah pandemik, kita melalui masa-masa yang cukup sulit. Jadi okupansi di hotel juga sangat sulit sekali, tapi sudah 2 tahun ini kita tiarap
Nah, sekarang udah mulai recovery lagi. Bisnis industri perhotelan diharapkan dapat bangkit kembali karena sektor industri pariwisata di bidang perhotelan berkontribusi besar pada pendapatan daerah. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi olahraga di antaranya. Ketua Umum PSSI hadiri penutupan Liga Santri tingkat Provinsi Jawa Barat. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Anda masih di Jawa Barat hari ini yang disiarkan langsung dari kawasan Cibaduyut, Kota Bandung. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menghadiri penutupan Liga Santri PSSI Piala Kasat tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2022 yang diselenggarakan di lapangan Brigif Kota Cimahi. Pertandingan Ponpes Salfiah Al-Falah Kabupaten Bandung dengan Ponpes Al-Huda Cianjur menjadi laga penutup pada pertandingan Liga Santri tingkat Provinsi Jawa Barat. Pertandingan dimenangkan Ponpes Salfiah Al-Falah dengan skor 4-2. Kemenangan ini menjadikan Ponpes Salfiah Al-Falah Kabupaten Bandung menjadi juara 1 Liga Santri PSSI tingkat Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Ponpes Al-Huda Cianjur berada di urutan 2 dan juara 3 diraih Ponpes Kabupaten Bandung Barat. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan Jawa Barat memiliki banyak talenta atlet pesepak bola tangguh. Ini satu-satunya Liga Santri Provinsi yang saya hadir karena saya lihat banyak sekali talenta yang ada di Jawa Barat. Setelah ini kita akan berusaha pada tingkat nasional. Sebanyak 3 pemenang pada laga Liga Santri tingkat Provinsi Jawa Barat ini akan mewakili Jawa Barat di tingkat nasional. Selanjutnya nanti tim yang menang ini 1, 2, dan 3 itu akan mengikuti liga di tingkat yang nasional di tingkat Mabesat itu nanti dimulai tanggal 6 Oktober. Jadi seluruh provinsi-provinsi atau seluruh kodam yang ada yang sudah menyelenggarakan para pemenangnya akan menjadi 1. Semangat bertanding dengan menjunjung sportivitas dan rasa persatuan para pemain, tim, ofisial, dan supporter menjadi kunci suksesnya kompetisi Liga Santri berlangsung dengan baik, aman, dan nyaman. Dari Kota Cimahi, Doni melaporkan. Dari sepak bola kita beralih ke Taekwondo. Pemilihan Ketua Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Jawa Barat hanya akan diikuti oleh 1 orang calon. Hingga penutupan pendaftaran bakal calon pada Jumat sore kemarin, hanya Divi satu-satunya bakal calon yang mendaftar. Ketua Steering Komite Musorprov TI Jabar 2022, Suryana, mengatakan pihaknya sudah menerima berkas pendaftaran bakal calon dari tim penjaringan dan tim penyaringan. Hingga batas waktu terakhir pendaftaran pada Jumat 26 Agustus pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya 1 bakal calon yang secara resmi mendaftar. Divi mendaftar dengan memenuhi semua syarat pendaftaran sebagai calon Ketua Umum Pengprov TI Jabar masa bakti 2022-2026. Salah satunya dengan menyertakan surat dukungan dari 20 pengcap di kota kabupaten. Dengan majunya Divi sebagai satu-satunya bakal calon yang mendaftar, kemungkinan besar pemilihan Ketua Umum Pengprov TI Jabar pada gelaran Musyawarah Olahraga Provinsi akan berlangsung aklamasi. Sampai batas waktu terakhir jam 17 tadi, dan kita telah beri waktu tambahan selama 15 menit, maka tim TPP hanya menyerahkan 1 berkas untuk 1 balon. Suryana menambahkan 26 pengcap TI Kota Kabupaten di Jawa Barat menyatakan kesiapannya hadir di gelaran Musorprov TI Jabar 2022. Rencananya Musorprov sendiri akan digelar di Subang pada Sabtu malam. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan. Puluhan klub sepak bola pelajar berlaga di Piala Menpora RI 2022. Pertandingan ini akan memakan waktu 1 bulan karena antusias peserta setelah mengalami kevakuman dampak COVID-19.
Liga sepak bola antar sekolah se-Kabupaten Majalengka membidik pemain berpotensi untuk bergabung di Persima. Para pemain mayoritas usia 16 hingga 17 tahun ini mendapatkan support dengan yel-yel dukungan kemenangan dari masing-masing fans di sekolahnya. Tribun lapang Warung Jambu Majalengka Kota saat pertandingan berlangsung dipadati selain oleh ribuan penonton, baik dari masyarakat juga keluarga pemain yang sengaja datang saat pertandingan. Sementara 42 kesebelasan yang berlaga di Piala Menpora RI ini akan memakan waktu 1 bulan yang diikuti sekolah SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah Negeri. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka Yusanto Wibowo mengatakan para pemain mengevaluasi hasil dari latihannya. Nah ini kan sama-sama kita event ya, bertanding. Salah satunya mereka mengevaluasi hasil dari latihan setiap jadwalnya, sudah sampai mana kemampuannya, dimasukkan dalam event ini. Direktur Persima, Aljun, mengharapkan dengan Liga Pelajar bibit baru akan muncul. Sebagai Direktur Persima, dengan event seperti ini kami mengharapkan di Persima ada U18, U17, dan U15. Dengan adanya Liga Pelajar di SMK di Majalengka ini, saya berharap bibit-bibit baru akan muncul di event ini. Panitia akan melihat para pemain sebagai generasi Persima mendatang. Edward Ruspende, TVRI Jawa Barat melaporkan. Dan saudara, berikut informasi cuaca yang kami terima dari BMKG. Informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan Jawa Barat hari ini, Sabtu 27 Agustus 2022. Saya Hanifah Paramita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.
Jauh sudah